Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Mandiani, BP 1610532035. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang earning management. Baiklah, pada bahasan earning management ini, saya akan membahas 3 subbahasan. Yang pertama itu pola manajemen laba, yang kedua tujuan dari manajemen laba itu sendiri, dan yang ketiga teknik manajemen laba. Yang pertama saya akan membahas tentang pola manajemen laba. Pola manajemen laba ada 4. Yang pertama itu taking a bet. Taking a bet ini adalah suatu pola manajemen laba yang dilakukan manajemen dengan menghapus beberapa aktiva dan perkiraan biaya yang akan datang dalam pelaporan saat ini. Taking a bet ini juga menyembunyikan bukti, yang akibatnya laba yang dilaporkan pada periode yang akan datang menjadi pola manajemen laba yang kedua itu dinamakan dengan income minimization. Income minimization ini merupakan pola manajemen laba yang dilakukan manajemen dengan menghapus barang modal, aktiva tidak berwujud, biaya iklan, serta pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan. Income minimization ini dilakukan saat profitabilitas perusahaan sangatlah tinggi. Hal ini dilakukan agar mendapatkan perhatian secara politis. Selanjutnya, pola manajemen yang ketiga itu ada dinamakan dengan income maximization. Income maximization ini merupakan pola manajemen laba yang dilakukan manajemen dengan memanipulasi data akuntansi dalam laporan keuangan. Income maximization ini dilakukan manajemen pada saat laba turun. Hal ini dilakukan tentunya untuk menyelamatkan perusahaan dari pelanggaran hutang dan juga biasanya dilakukan untuk mendapatkan bonus. Itu ada namanya income smoothing. Income smoothing merupakan pola manajemen laba yang dilakukan manajemen dengan meratakan laba. Income smoothing ini merupakan pola yang sangat menarik. Dengan income smoothing, investor akan menjadi tertarik untuk melakukan investasi pada perusahaan karena investor menyukai laba yang relatif stabil. Income smoothing ini biasanya dianggap cara yang licik dalam menarik investor. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang tujuan dari manajemen laba. Dengan adanya manajemen laba, manajer biasanya memanfaatkan manajemen laba ini untuk mendapatkan bonus yang besar. Seorang manajer memiliki kebijaksanaan dalam mengelola laba bersih. Ketika laba tinggi, maka manajer akan mendapatkan bonus yang besar tentunya. Namun ketika laba rendah, maka tidak ada bonus yang akan diterima manajer. Di saat inilah manajer memanfaatkan earning management. Di saat tidak adanya bonus yang diterima, manajer mungkin akan mengadopsi kebijakan akuntansi dengan mengurangi laba bersih yang dilaporkan, sehingga pada tahun berikutnya manajer akan menerima bonus yang meningkat. Dikarenakan penghapus bukuan periode ini akan mengurangi biaya amortisasi di periode yang mendatang. Berdasarkan hal ini dapat dilihat bahwa manajemen laba ini sangat dimanfaatkan oleh manajemen untuk mendapatkan bonus yang yang terakhir, subbahasan yang terakhir itu tentang teknik manajemen laba. Teknik manajemen laba itu ada 3. Yang pertama itu memanfaatkan peluang untuk mengubah metode akuntansi. Cara yang dilakukan manajemen untuk mempengaruhi laba adalah dengan estimasi piutang tak tertagih, estimasi biaya garansi, amortisasi aktiva tak berwujud, dan juga estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap. Teknik manajemen laba yang kedua itu mengubah metode akuntansi. Dengan mengubah metode akuntansi akan mempengaruhi manajemen laba. Semakin baik strategi pemilihan metode dan pengutaran waktu transaksi, maka akan semakin besar pula. Teknik yang terakhir yaitu menggeser periode biaya dan pendapatan. Teknik ini merupakan manipulasi keputusan operasional. Contohnya, mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian sampai periode akuntansi berikutnya. Baiklah, sekian presentasi saya tentang manajemen laba. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan menaikkan atau menurunkan laba dengan tujuan tertentu. Manajemen laba bisa dimanfaatkan oleh manajer untuk mendapatkan bonus yang tinggi. Manajemen laba juga dilakukan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Baiklah, sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.